Welcome back to my channel, masih bersama saya your host Super Dad Joki Dewa. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Rain TV. Dan kali ini kita bikin segmen baru yang namanya apa itu? Namanya simpel banget karena saya masih belum tahu apa enaknya segmen ini dinamakan. Buat kalian yang punya ide kreatif, bisa kirim kolom komentar atau DM. Enaknya dibikin apa ya? Apa itu ini? Segmen ini yang baru ini kita bakal membahas istilah-istilah yang kalian pernah dengar di Australia tapi kalian nggak tahu apa maksudnya, seperti pink slip, rejo, ABN, TFN, superannuation, yang seperti itu. Kalian bisa kirim kolom komentar dan kita bakal jelasin sebisanya dengan versi kita sendiri. Buat yang menang nanti setelah misalnya kalian udah kirim namanya dan kita kepake nama segmennya, kita bakal kasih jaket Rain gratis. Kita bakal kirim, walaupun kalian di Indonesia juga kita bisa kirim, atau kalau misalnya kalian di New South Wales kita bisa kirim. Tinggal yang menang nanti kita pakai segmennya, kita bakal kasih hadiahnya langsung. Oke, langsung aja. Di segmen kita kali ini kita bakal membahas misteri asuransi dan inspeksi kendaraan di New South Wales, Australia. Ini karena judul topiknya agak gede, kita perkecil lagi. Dan kali ini kita coba bakal yang bahas namanya blue slip, green slip, dan pink slip. Dan kalau kalian semua pingin mempunyai kendaraan di Australia atau rencana pingin beli atau sudah beli tapi kurang tahu istilah-istilah seperti ini, tapi at least pernah dengar kan istilah blue slip, green slip, dan pink slip tapi nggak tahu artinya, kita bakal jelasin satu persatu ya dari sekarang ya. Kalau kalian nggak usah bingung karena kita bakal bongkar satu persatu setajam nih tengkorak. Oke, yang pertama blue slip. Buat kalian yang tinggal di New South Wales pernah dengar istilah ini ataupun yang belum pernah dengar, ini bakal jelasin. Blue slip adalah unregistered vehicle inspection atau dalam bahasa Indonesianya inspeksi kendaraan tak terdaftar. Oke, yang pertama-tama mari bicara tentang blue slip. Jika kendaraan Anda belum terdaftar, Anda akan memerlukan blue slip sebelum bisa mengendarainya secara legal di Australia. Blue slip ini merupakan inspeksi keselamatan yang memastikan kendaraan Anda memenuhi standar yang diperlukan. Ini melibatkan pemeriksaan rem, lampu, ban, hingga ke chassis mobil, sampai meneliti, sampai benar-benar detail banget apakah kendaraan Anda itu layak dipakai di Australia. Kalau kendaraan Anda lulus inspeksi, Anda bisa melanjutkan proses pendaftaran yang lain. Jika kendaraan Anda sudah pernah terdaftar dulunya tapi pernah dimatiin, terus kalian beli misalnya kendaraan second tapi tidak ada registrasi plate numbernya misalnya, atau misalnya registrasi plate numbernya itu sudah expired lama gitu ya, kalian mesti bikin lagi blue slip tuh dari nol. Misalnya plate numbernya nggak ada, itu kalian mesti daftarin dulu blue slipnya, bawa kendaraan kalian, bikin blue slip terlebih dahulu, baru bisa ke next step yaitu pink slip. Nanti pink slip kita jelasin. Nah, gimana cara bikin blue slip ini? Blue slip ini bisa kalian temukan di workshop otomotif yang mempunyai izin untuk melakukan inspeksi blue slip. Kalau misalnya kalian nggak tahu di mana, kalian bisa Google aja nih, workshop otomotif Sydney atau dimanapun kalian berada, can do blue slip. Ntar bakal ada tuh option-optionnya di mana aja. Dan kalau misalnya kalian pengen rekomendasi, di bawah bakal ada saya bikin 2 workshop otomotif atau bengkel yang pernah saya deal buat bikin blue slip. Yang pertama itu ada orang Indonesia, itu ada namanya Ellen, bengkel Ellen Otomotif, itu ada di Botani. Yang kedua ada namanya Service Central Auto, itu di Botani juga, tapi bukan orang Indonesia. Yang ini bule. Yang pertama orang Indo, yang kedua bule. Silakan kalian pilih, dan kemanapun kalian bisa pilih bawa mobilnya. Harga blue slip itu beda-beda, start from $100 sampai ke $200, depends on the mechanic, on the workshop as well.
Dua mekanik yang kita pernah deal itu dulu harganya sekitaran $100. Jadi harusnya di range-nya ini. Kalau misalkan ketemu harga di luar range berarti itu agak sedikit mahal. Tapi satu syarat, harga ini nggak termasuk misalnya perlu pergantian parts. Ini hanya untuk labor atau ongkos tukangnya aja. Jadi kayak perlu sertifikatnya aja. Misalnya kalian perlu ganti ban berarti kalian nggak termasuk itu harganya ya. Misalnya perlu perbaikan macam-macam itu di luar harga itu. Nah, bengkel bakal mengasih kalian blue slip berbentuk registrasi, berbentuk paper. Nanti bawa paper kalian tersebut ke Service New South Wales untuk mendapatkan plate numbernya. Itu belum termasuk pink slip nanti. Nah ribet kan, agak sedikit berbeda kan, makanya saya jelasin satu persatu. Blue slip itu biasanya elektronik atau paper, bisa bot kalian request dan bisa bawa kalian, dan dua-duanya bisa dibawa ke Service New South Wales. Biasanya setelah punya blue slip kalian nggak perlu namanya pink slip, itu udah termasuk daftar yang setelah kita butuhkan. Kalau misalnya udah punya blue slip nih ya, blue slip langsung ke green slip, langsung registrasi, udah stamp duty dan lain-lain. Itu kalau misalkan beli mobil bekas ya. Nanti kita di atas sudah ada video tentang step by step kalau kalian beli mobil bekas di Sydney. Tapi kalau misalnya beli mobil baru tinggal nyetir aja, tinggal kalian perlu daftarkan yang namanya asuransi komprehensif atau third party. Nah nanti kita bakal bikin khusus segmen buat itu. Yang kedua, kalau kalian pernah dengar namanya pink slip, ini lebih umum daripada blue slip karena kebanyakan blue slip itu buat mobil yang sudah gak terregistrasi atau baru nyampe ke Australia. Pink slip ini yaitu Vehicle Safety Check for Registration Renewal, atau dalam bahasa Indonesianya pemeriksaan keselamatan kendaraan untuk perpanjangan registrasi. Jika Anda memperpanjang registrasi kendaraan, Anda akan memerlukan yang namanya pink slip karena ini mandatory atau wajib dimiliki untuk New South Wales. Karena setiap state beda-beda ya. Setahu saya Victoria kalian nggak butuh namanya pink slip. Setahu saya ya, correct me if I'm wrong. Perth juga kalian nggak butuh namanya pink slip. Jadi kalian cuma butuh dua, yang namanya green slip dan Rejo. Jadi nggak usah namanya pink slip. Kalau di Australia, di New South Wales kalian butuh 3. Pink slip, green slip, sama Rejo. Itu yang cost setiap tahun Anda bakal keluarkan selain asuransi. Nah baik lagi ke pink slip. Pink slip itulah konsepnya hampir mirip seperti blue slip. Itu uji kelayakan mobil kalian apakah layak dipakai di Australia atau enggak. Tapi tidak menyeluruh, tidak mendetail seperti blue slip. Mereka lebih ke konsep aspek keselamatan seperti keselamatan dasar ya. Seperti lampu, rem, ban, oli bocor, gitu-gitu aja. Dia nggak bakal lebih menyeluruh seperti chassis lah, seperti ke diameter piston yang lain-lain itu mereka nggak bakal ngecek. Ini lebih ke yang bisa kelihatan dengan mata aja. Kalau mobilnya naikin kan kelihatan bocor apa enggak tuh. Biasanya itu bakal dicek, atau lampu-lampu atau ban atau rem layak pakai apa enggak, tebal apa enggak. Nah, itu doang yang dicek. Makanya otomatis harganya bakal lebih murah. Pink slip ini kisarannya start dari harga $50 sampai ke $150. Itu tergantung dari workshop otomotifnya yang tempat kalian bikin. Nah, pink slip ini lebih banyak optionnya. Jadi kalau kalian penasaran mau bawa kemana mobil kalian, tergantung daerah kalian, kalian bisa search di Google Automotive Workshop do pink slip. Kalian bisa bakal dibawa terdekat kalian. Atau kalau kalian butuh rekomendasi, 2 bengkel yang saya bilang tadi di bawah itu, dua-duanya bisa bikin pink slip, dan both of them only cost you $50, nggak lebih dari itu. Jadi kalau kalian dapat yang tempat lain, kalian bisa compare lagi. Nah yang ketiga, yang paling terakhir dan yang paling wajib dimilikinya, ini semua state bakal butuh green slip. Apa itu green slip? Green slip adalah compulsory third party insurance, atau dalam bahasa Indonesianya asuransi wajib tanggung gugat. Bahasa Indonesia agak aneh ya, karena ini terjemahan langsung dari Google Translate, jadi ya agak baku banget gitu ya. Nah, green slip ini adalah bentuk asuransi wajib yang memberikan perlindungan untuk cedera pribadi akibat kecelakaan kendaraan bermotor. Ini adalah aspek penting pemilikan kendaraan.
Dan kalian harus punya ini sebelum nyetir di Australia. Karena ini bakal cover cedera pengendara, penumpang, atau kalau misalkan amit-amit gitu ya, nabrak orang lewat, nyebrang, kena tabrak, dia bakal cover semua. Jadi compulsory third party insurance atau yang kerennya dibilang green slip atau CTP green insurance itu bakal cover cedera kita up to berapa ratus dolar sampai puluhan ribu dolar tergantung asuransinya. Dia karena ada banyak optionnya, jadi kalian harus perbandingin. Jadi bawah bakal kita kirim link. Compare your green slip insurance itu langsung dapat dari Service New South Wales dari government. Itu bakal compare perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Tapi saran nih buat kalian, jangan cari yang paling murah. Maksudnya jangan cari cuma karena paling murah, tapi cari yang paling pas buat diri kalian. Karena ada yang paling murah tapi nggak cover A, ada yang paling murah tapi covernya cuma sebatas ini. Bahkan kalau misalnya kalian tabrakan terus kalian yang salah, kalian mesti bayar excess dulu baru bisa ngeklaim CTP green slipnya. Seperti beberapa asuransi juga ada yang nggak perlu bayar apapun, salah atau nggak salah pun kalian bakal ke cover. Nah, usahakan kalian compare dan kalian baca yang mana ke cover, yang mana enggak. Soalnya mereka juga setahu saya ada beberapa company yang nggak cover kalau misalnya let's say, finger cross, semoga nggak terjadi. Ini misalkan tabrakan anggaplah kalian bakal amputasi tangannya. Kalian kan nggak bakal bisa kerja sampai berapa tahun. Itu asuransi green slip kalian bakal cover kalian lost cost. Misalnya kalian nggak kerja, bakal cover itu semua income-nya. Jadi ada beberapa yang nggak. Jadi usahakan itu kalian baca baik-baik apa yang cover apa enggak. Kita bisa bikin segmen khusus buat itu, compare-comparean kayak gitu. Nanti kalau misalnya kalian butuh, komen di bawah. Kalau kalian request baru saya bikinin. Kalau enggak ya ngapain. Nah, harga green slip itu beda-beda berdasarkan beberapa faktor. Ada 5 faktor kenapa harga green slip itu beda-beda. Yang pertama, jenis kendaraan. Harga green slip atau CTP green slip ini dapat bervariasi tergantung pada jenis kendaraan yang Anda miliki, seperti mobil pribadi, mobil company, sepeda motor, atau truk. Jadi biasanya nih ya, biasanya harganya itu semakin besar kendaraan semakin mahal CTP green slipnya, karena kemungkinan kalian tabrakan tuh semakin besar. Misalnya engine-nya lebih besar, misalnya Honda Jazz, Hyundai Kona. Hyundai Kona itu ada 2 jenis. Ada yang engine-nya itu 1.6 liter atau ada yang 2 liter. 1.6 liter justru bakalan lebih mahal bayar asuransi ketimbang yang 2 liter karena mobilnya lebih besar yang 2 liter. Terus mobil atas nama company bakal lebih mahal bayar daripada atas nama pribadi karena itu bisa dipakai banyak orang. Pribadi kan biasanya buat kita berdua doang. Terus sepeda motor bakal lebih murah. Terus, nah ini paling penting nih. Mobil hybrid itu merupakan green slip termahal, yang asuransi termahal yang ada di Australia. Listrik itu lebih mahal daripada bensin. Bensin itu paling murah misalnya ya. Kalau misalnya kita spek bandingin mobil yang sama, brand yang sama, brand juga ngaruh loh. Brand ngaruh. Kalau misalnya punya Toyota, Suzuki itu bakal ngaruh tuh. Banyak hal yang bakal pengaruh ini nih. Jadi misalnya kita compare mobil yang sama ya, misalnya engine-nya sama, terus ternyata bensin, diesel, listrik, hybrid itu tahapannya. Bensin paling murah, diesel sedikit mahal, listrik lebih mahal pada diesel, hybrid paling mahal. Itu compare-nya. Karena kenapa paling mahal? Karena at least risk-nya lebih besar. Nah, setelah jenis kendaraan, poin nomor 2 yang bakal mempengaruhi harga green slip kalian itu wilayah lokasi. Lokasi tempat Anda tinggal atau tempat kendaraan terdaftar atau tempat kendaraan bakal terparkir dapat mempengaruhi harga. Beberapa wilayah mungkin memiliki tarif yang berbeda. Kenapa bisa beda?
kurang tahu lah ya. Mungkin kendaraan misalnya kalau kalian terdaftar di CBD otomatis bakal lebih mahal pada kalian yang mendaftarkan kendaraan kalian tuh di Mount Kilara atau di Mount Anan gitu yang in the middle of nowhere, atau di Central Coast mungkin bakal lebih murah karena cost traffic dan yang lain riskannya itu berbeda-beda. Jadi itu bakal asuransi yang bakal tahu. At least kalian bakal tahu lokasi kalian mempengaruhi harga. Yang ketiga, usia dan jenis pemilik kendaraan. Usia pemilik kendaraan dan apakah mereka memiliki catatan klaim tertentu juga dapat mempengaruhi harga green slip. Misalnya, usia kalian under 25. Green slip kalian bakal mahal. Bakal mahal. Ingat itu buat yang kalian semua yang nonton dan kalian di bawah 25 tahun. Kalian tuh selain bayar green slip mahal, asuransi juga bakal mahal. Jadi pikirkan 2 kali. Walaupun Anda umur kalian di atas 25 dan dulu kalian pernah tabrakan dan kalian yang salah dan macam-macam, itu juga bakal mempengaruhi kalian kalau misalnya kalian beli mobil baru lagi. Naik apa enggaknya. Ini lagi satu nih faktor nih. Misalnya kalian beli mobil second. Anggaplah beli mobil saya ya. Mobil saya atas nama saya bayar green slip sekian. Mungkin 500 misalnya. Misalnya, karena saya punya New South Wales driving license, saya di atas 25 tahun, saya nggak pernah terlibat di kecelakaan, jadi asuransi saya bagus banget poinnya. Terus kalian beli mobil bekas saya, terus kalian beli dan kalian di bawah 25 tahun, begitu rejonya habis, kalian mesti bikin green slip dong. Ulang kalian bikin itu harganya bakal melangit twist jadi 800 kayak jadi 900 kayak tergantung dari poin-poin ini ya. Jadi jangan begitu kalian dapat paper. Oh, paper si Dewa kemarin bikin pink slip 400 seperpanjang. Kaget ternyata 800 double. Nah, ini yang mempengaruhi. Yang keempat, penyedia asuransi. Ya, seperti saya bilang tadi, harga setiap asuransi setiap company itu beda-beda. Jadi kalian mesti compare di link bawah. Penting untuk membandingkan penawaran dari beberapa perusahaan asuransi untuk mendapatkan harga terbaik. Jadi bukan cuma termurah nih fokusnya, tapi harga terbaik. Yang mana murah tapi nggak cover, tapi harganya sedikit lebih mahal, bayar lagi $50 ekstra, kalian dapat bla bla bla. Itu pentingnya kalian compare ya. Yang kelima, batas waktu pembayaran. Beberapa perusahaan asuransi mungkin menawarkan diskon jika Anda membayar green slip untuk periode yang lebih lama, misalnya setahun penuh. Karena green slip ini bisa bikin 6 bulan atau setahun. Jadi setiap 6 bulan sekali, misalnya setiap 6 bulan kalian bikin green slip, 6 bulan lagi kalian mesti bikin green slip lagi nih. Costnya lebih banyak. Jadi ada beberapa asuransi yang kalau misalnya kalian setahun bahkan lebih murah. Jadi tahun depan baru kalian urusin green slipnya lagi. Walaupun rejonya berbeda. Misalnya rejonya kalian beli mobil bekas saya nih. Atau kalian beli perpanjang rejo. Green slipnya bisa perpanjang selama setahun. Tapi rejonya bisa dibayar cuma 3 bulan atau 6 bulan atau setahun. Bebas. Jadi setahun depan kan butuh ulang bikin green slip. Registrasinya bisa diperpanjang lagi kalau misalnya kalian butuh uang. Nah itu. Oke guys, itulah panduan singkat tentang green slip, blue slip, pink slip di New South Wales, Australia. Karena setiap state beda-beda, jadi kalian mesti cari informasinya lagi lebih lanjut. Dan ingatlah, tetaplah terinformasi tentang proses ini. Sangat penting untuk pemilik kendaraan yang lancar. Biar kalian tuh nyetirnya nggak usah mikir-mikir. Ini yang perlu kalian ketahui biar kalian juga nggak tinggal perpanjangnya. Karena banyak banget ada scam-scam di sini. Jadi kalian mesti lebih tahu ya. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, shares, dan subscribe-nya juga ya. Karena entah kenapa yang saya lihat itu kebanyakan view-nya yang nonton itu bukan subscriber. Subscribernya itu cuma nonton balik mungkin sekitaran 20%. Jadi yang nonton itu kebanyakan bukan subscribe. Tolong dong di subscribe dong. Please. Terima kasih telah nonton guys. Dan sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Tada.